Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati segenap Dewan Juri UMM Debate Competition 2021. Yang kami hormati pula jajaran panitia yang berperan besar dalam lomba debat kali ini. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh peserta UMM Debate Competition 2021. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Dwi Selina Fiatun Nur Ainiyah dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember sebagai pembicara pertama. Kemudian saya bersama dengan rekan saya Muhammad Hakim Al-Aufa sebagai pembicara kedua. Kami di sini sebagai tim kontra dengan nama kelompok Habib Umar yang akan memaparkan argumentasi kami. Baik hadirin yang kami banggakan, mosi yang diangkat dalam debat kali ini adalah dalam situasi pandemi, Dewan ini akan memberikan hukuman ganda terhadap pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Untuk meluruskan pemikiran dan persepsi hadirin di sini, saya akan memaparkan pengertian mengenai beberapa kata kunci yang terdapat dalam mosi tersebut. Hukuman ganda yang dimaksud adalah menjatuhkan hukuman untuk yang kedua kalinya kepada tersangka berdasarkan bukti yang telah dilaporkan. Sedangkan pemerintah yang kami maksud di sini adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Oleh karena itu, sangat tidak etis jika pemerintah melanggar hukum-hukum tersebut yang mana memiliki kaitan dengan mereka. Dan untuk kejahatan publik di sini memiliki pengertian, yakni kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, yang mana kejahatan tersebut menghalangi tujuan dan cita-cita negara. Kejahatan publik yang pernah dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi menurut CNN Indonesia, yakni korupsi, penyalahgunaan data pribadi, penyelewengan kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan publik ini adalah tindak kriminal yang menyebabkan kerugian langsung terhadap masyarakat banyak. Selaku tim kontra, tentu saya tidak menyetujui mosi yang diajukan oleh Dewan ini. Pemberian hukuman ganda dalam Indonesia sendiri belum atau tidak diterapkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 76 KUHP yang berbunyi, seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang sebelumnya diputus oleh hakim. Tentu kita telah melanggar konstitusi negara kita sendiri jika kita menerapkan hukuman ganda terhadap pelaku tindakan kriminal. Lalu bagaimana untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut? Yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin banyak tindakan kriminal. Padahal pemerintah telah menciptakan beberapa kebijakan yang mengatur permasalahan ini. Oleh karena itu, sebagai tim kontra, kami memiliki perspektif lain dalam mengurangi adanya kejahatan publik tersebut. Baik Dewan Juri yang kami hormati, kami memiliki pendapat sendiri dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Jika hukuman ganda tidak sesuai, maka kami mengajukan penerapan hukum jangto. Arti kata jangto sendiri dalam kamus hukum adalah berhubungan, berkaitan, ataupun bertalian. Hukum jangto digunakan pada saat satu kebijakan tidak memenuhi atau tidak sepadan dengan kasus yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain agar dapat menyesuaikan dengan kasus kejahatan tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena hukuman yang dikenakan kepada pelaku tersebut menjadi lebih berat, bukan malah menindak dengan cara ganda. Penindakan dengan cara ganda tersebut berdasarkan pandangan saya tidak efektif karena Indonesia tidak menganut hukuman ganda tersebut. Kemudian di sini kami mengambil contoh dari kasus penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo, di mana telah terjadi jual beli jabatan kepala desa. Menurut KPK, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut upeti 20 juta ditambah dengan setoran tanah kas dengan tarif 5 juta per hektare. Hal ini tentu tidak pantas mencerminkan sikap sebagai pemerintah yang mana memiliki kekuasaan atas suatu daerah, bukan? Jika hal ini dibiarkan, akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari hal ini adalah
tersingkirnya kesempatan orang-orang untuk berkompetisi, yang mana orang-orang tersebut memiliki kompetensi dan skill dalam bidangnya. Kita akan kehilangan orang yang benar-benar memiliki kemampuan murni karena terkalahkan oleh material tersebut. Kemudian puncaknya, bangsa kita akan memiliki budaya suap-menyuap dalam mendapatkan sesuatu. Siapa yang membayar paling banyak, itulah yang memenangkan kompetisi. Bukan siapa yang paling bertanggung jawab dan berkompeten. Baik, hadirin yang berbahagia, tentu sebagai warga negara yang berdaulat, kita menginginkan keadilan dan ingin menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Kasus kejahatan publik mestinya dimusnahkan atau sekurang-kurangnya ditekan laju peningkatannya. Itu sebabnya dibentuklah undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, upaya tersebut masih kurang mampu dalam mengatasi adanya kejahatan publik. Padahal fungsi dari hukum sendiri adalah agar dapat menimbulkan kesadaran terhadap si pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra sekali lagi tidak setuju dengan mosi yang diajukan oleh Dewan. Mengapa? Karena dalam kebijakan negara kita sendiri yang belum menerapkan hukum ganda tersebut. Selain itu, sebagai manusia, kita memiliki hak asasi untuk mendapatkan keadilan. Dengan ini, kami tidak sepakat dengan mosi yang diajukan oleh Dewan dan lebih memilih untuk merekomendasikan hukum berlapis kepada terdakwa tindak pidana. Baik, terima kasih, hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat UMM Debate Competition 2021, yang kami hormati pula jajaran panitia UMM Debate Competition 2021, dan yang kami bangga-banggakan rekan-rekan peserta Lomba Debat UMM Debate Competition 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hakim Al-Aufa dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Kami di sini tidak sepakat dengan mosi yang diajukan, yaitu dalam masa pandemi, Dewan ini memberikan hukuman ganda kepada pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Melanjutkan argumentasi dan dialektika dari pembicara pertama tim kontra, bahwasannya dalam kondisi pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menunggu uluran tangan dan pengayoman dari pemerintah. Dalam buku Negara dan Politik Kesejahteraan karya Abdul Muhaimin Iskandar, beliau menyebutkan bahwa dalam perwujudan upaya penyejahteraan masyarakat, negara harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat agar dapat hidup dan berkembang biak dengan layak. Kami mengamini bahwasannya dalam situasi pandemi, kejahatan publik yang dilakukan oleh pemerintah layak mendapatkan hukuman yang berat, namun tidak dengan hukuman ganda. Hukuman ganda atau double jeopardy atau outre voice acquit adalah hak yang dilindungi undang-undang yang melarang seseorang untuk diadili kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama. Council of Europe atau Majelis Eropa yang mencakup hampir seluruh negara di Eropa telah menandatangani Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang melarang praktik double jeopardy. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim. Sedangkan hukuman ganda adalah suatu prosedur dalam pembelaan bagi terdakwa bahwa ia tidak dapat diadili lagi berdasarkan dakwaan yang sama, berdasarkan suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Hadirin yang terhormat, dasar argumentasi yang kami gunakan merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana telah jelas menyebutkan bahwa Indonesia tidak menganut hukuman ganda, meskipun kita mengamini bahwasanya kejahatan-kejahatan publik yang berimbas langsung kepada masyarakat
yang dilaksanakan pada saat pandemi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Kita tetap tidak bisa menjatuhkan hukuman ganda atas perbuatan yang mungkin telah mereka lakukan sebelumnya. Sehingga kami dari tim kontra mengajukan suatu solusi yang bisa memberikan efek jera dan memperberat hukuman dari para pelaku, yaitu dengan mengoptimalkan sistem pasal berlapis atau jungto. Jungto atau yang biasa disingkat dengan Jo, menurut buku Kamus Hukum yang ditulis oleh JJT Simorangkir, Rudi T. Erwin, dan JT Prasetyo, berarti berhubungan, berkaitan atau bertalian dengan penggunaan dari Jo sendiri dalam kejahatan publik dapat dilaksanakan dengan memperkuat bukti-bukti yang ada bahwasanya pelaku tidak hanya melakukan satu kejahatan dalam suatu perkara yang melanggar hukum pidana. Sehingga dalam pengadilan, penuntut dapat mengajukan tuntutan yang lebih berat karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya satu, melainkan beberapa tindak pidana yang berbeda. Mengutip perkataan dari Profesor Edward Omar Sharif Yaritz, bahwasannya dalam pengadilan yang menang belum tentu benar dan yang kalah belum tentu salah, sehingga ruang persidangan adalah ruang interpretasi dan argumentasi. Kawan-kawan semuanya, kami dari tim kontra dengan jelas menolak adanya hukuman ganda di Indonesia, karena dengan pelaksanaan hukuman ganda di Indonesia, kita secara langsung telah merombak, kita telah melawan konstitusi yang ada. Rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas atensi dan perhatian dari teman-teman semuanya. Kami dari tim kontra undur diri. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.